أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Karunia iman, karunia Islam, karunia sehat, karunia sempat, karunia alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kunjing sudah habis. Alhamdulillah susu lagi minum. Masya Allah, aku baru tengok-tengok baik. Alhamdulillah, bersyukur ibu. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dapat bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat sah daripada sholat itu ada 5. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua, keadaan kita suci dari hadas. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, telah masuk atau tahu waktu sholat. Pagi hari ini kita akan lihat yang keempat tadi, Bapak Ibu, yaitu menghadap ke arah kiblat. Akan kita tema besarnya itu adalah fikih kontemporer, al-qadaya al-mu'asirah, al-fiqhiyah al-mu'asirah, atau bahasa Arabnya demikian, menghadap ke arah kiblat. Dalam surat Al-Baqarah 144 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha." Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk tatkala sholat menghadap ke arah kiblat. Rasulullah sholat wajib senantiasa menghadap ke arah kiblat. Tapi di sholat sunnah ada beberapa riwayat yang memberitakan bahwasanya Rasulullah itu sholat menghadap ke arah di mana kendaraan itu menghadap. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan kita tatkala kita lagi bepergian menggunakan pesawat atau kendaraan, sudah masuk waktu sholat tetapi tidak menghadap ke arah kiblat, sholatnya sholat wajib. Sholatnya sholat wajib. Kita tidak bicara memang solusi daripada bersafar itu
sholatnya dengan jamak atau jamak qasar, solusi. Sekarang kita ada solusi tersebut, bisa kita berhenti untuk menjamak. Ini kondisinya yang sering ditanya, waktunya itu tidak berhenti, waktu dua sholat terus berjalan antara umpamanya maghrib atau zuhur atau asar. Itu jalan tidak berhenti, berhentinya nanti waktu umpamanya maghrib. Bagaimana kondisi kita, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke arah kiblat itu syarat sah salat. Syarat sah salat. Dalam kondisi-kondisi yang demikian, maka apa yang kita lakukan bila kita dalam keadaan suci, baik dari hadas dan dari najis, maka Bapak Ibu, masuk waktu sholat, kita kerjakan sholat wajib kita tersebut walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Tadi kan syarat sahnya, Pak. Syarat sah. Tapi ini waktu sudah masuk, sholat ini wajib. Kita tahu aqimus sholat, as-salatu imaduddin, buniyal islamu ala khamsin. Dalil-dalilnya banyak sekali yang menyatakan bahwasanya sholat itu adalah wajib 5 waktu. Maka kita tetap melaksanakan sholat tersebut yang dikenal di beberapa istilah ulama kita itu dengan sholat li hurmatil waktu, karena itu waktunya ada kehormatan. Kita tidak bisa berlalu tanpa ada sholat walaupun tidak cukup syarat. Dalilnya apa Bapak Ibu? Hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini, Siti Aisyah lagi bersafar bersama Rasulullah. Siti Aisyah ini ketinggalan kalung, kehilangan. Terus Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Mencari kalung, tidak ada air. Kemudian para sahabat yang mencari kalung tadi itu sholat tanpa wudu. Ngaku tidak tayamum. Pada waktu itu belum ada syariat tayamum. Belum ada. Para sahabat sholat tanpa wudu, tanpa bersuci. Kemudian pulang melapor ke Rasulullah SAW. Karena hal tersebut, maka turunlah ayat tayamum. Al-Maidah ayat 6 itu Bapak Ibu. Ayat wudu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Kau tidak dapat air, artinya sudah dicari. Falam tajidu, tidak dapat air, sudah dicari. Ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Baru disuruh kita tayamum, turun ayat itu. Ceritanya Bapak Ibu. Nah, konteksnya di kita sekarang Bapak Ibu, kajian kita sekarang apa? Konteksnya sahabat tanpa wudu melakukan sholat, sedangkan suci dari hadas itu merupakan syarat sah sholat, sebagaimana menghadap ke kiblat merupakan syarat sah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu, tahu kita berarti kita tetap sholat.
walaupun tidak cukup sah. Sholatnya namanya sholat li hurmatil waktu. Kalau sudah sampai di daratan, sudah cukup waktu, maka kita sholat lagi. Memang ada dua pendapat di sini Bapak Ibu. Tapi kenapa kita pilih pendapat yang kita sholat lagi? Dua pendapat. Pertama yaitu kalau sudah sampai ke waktunya, sudah sampai ke daratan, kita wudhu lagi, keadaan suci, kita posisi menghadap ke arah kiblat, kita qadha sholat wajib kita karena kita tahu sholat kita tadi tidak memenuhi syarat. Jadi kita qadha lagi zuhur, Allahu Akbar. Zuhur umpamanya asar, kita qadha lagi. Waktunya kapan? Ketika sampai tidak apa-apa. Tidak di waktu zuhur, iya boleh. Ini kajiannya lain lagi. Nah, di waktu zuhurnya atau boleh di waktu asarnya. Pokoknya terserah dulu sekarang. Lagi kalau kita sudah sampaikan itu baru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu, dia tetap sholat walaupun tidak cukup syarat tadi dan tidak usah ulang. Kenapa dalilnya? Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani apa yang orang itu tidak mampu melakukan. Jadi kalau sholat tidak dapat menghadap ke arah kiblat, tidak dapat menghadap ke arah kiblat, Ibu Bapak. Kemudian dia sholat zuhur umpamanya, maghrib umpamanya, sampai ke daratan, sampai ke tempat dia bisa menghadap arah kiblat, tidak usah untuk sholat lagi. Kenapa kita pilih yang pertama Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau dia ngomong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kalau dia tidak mampu. Kan air itu tidak ada atau kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Maka Allah tidak membebani untuk kita sholat lagi. Iya. Kalau logikanya ayat itu diambil, maka jangan sholat sekalian. Tidak usahlah sholat sekalian. Orang kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat dan kita tidak mampu menghadap ke arah kiblat. Ngerti kan Bu? Pak ya? Kalau mau dalilnya tidak usah diulang lagi. Tidak usah diulang lagi karena Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuan. Kita yang tadi yang tidak dapat air, sahabat yang tadi yang tidak dapat air, kita yang di atas pesawat yang tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat, karena yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ini dibuka, maka akan membuat orang meninggalkan sholat. Allah tidak kuat kita. Akhirnya juga fikih kesehatan kita itu bermasalah. Ketika ada orang yang sakit, di sini ada kotoran yang tidak bisa untuk ia lepaskan. Waktu sholat datang, zuhur asar, dia ngomong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku udah usah sholat, badan aku ini ada kotoran. Ini gawatnya Pak. Kalau kenapa kok yang dipilih? Iya, itu dihormatin waktu, kemudian diulangi lagi. Sebab kalau menggunakan yang tidak mengulangi lagi dan orang melihat alasannya, akan membuka celah untuk orang tidak sholat. Dan kita saja Ibu merasakan sholat terlambat lagi, hati kita kan sedih. Kecuali orang-orang yang tak biasa sholat. Yang tak biasa sholat itu banyaknya. Kadang-kadang kita sedih yang tak biasa sholat ini Bapak Ibu. Ayam lagi sembahyang bertasbih, kambing lagi bertasbih, tasbihnya kita tidak tahu, sholatnya kita tidak paham. Mereka yang paham, manusia yang dikasih otak dia udah sholat, artinya sama cak ayam, kamu cak kambing, bahkan lebih ada otak dan sembahyang. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah orang yang sholat. Mudah-mudahan dikasih hidayah keluarga kita, sanak saudara kita, orang muslim yang tidak sholat, melawan menantang Tuhan. Kita saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita tadi, udah usah sholat.
Cukup dengan sholat yang di atas, hati masih belum tenang. Inilah yang namanya al-ihtiyat, jaga-jaga. Iyo kalau benar, kalau sekiranya kita tidak sholat lagi, kalau salah, sama seperti Bapak Ibu jaga-jaga. Bapak Ibu, kata hadis Nabi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang megang kemaluannya berwudu, batal. Ada pendapat yang ngomong ini tidak batal. Megang kemaluan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Ada yang ngomong ini tidak batal. Pendapat yang mengatakan ini tidak batal. Sekarang Bapak Ibu, apa susahnya habis wudu jangan pegang-pegang dulu, Pak? Kan? Jago-jago. Tidak batal. Tidak, kita di jago-jago. Gitu kan? Jago-jago, Pak. Kita tidak seperti contoh juga. Saya sama istri kena siap. Bapak Ibu, saya sama istri bersentuhan tangan. Aula mastumun nisa. Dalam ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 6 tadi. Aula mastumun nisa. Atau engkau itu bersentuh dengan istrimu di terjemahan kita. Bagi pendapat yang lain mengartikan namastum, orang-orang yang berada di tanah Hijaz ini dengan apa? Dengan bersetubuh. Mohon maaf. Jadi kalau sentuhan tangan kamu ini tidak batal wudu. Yo. Sekarang apa salahnya? Habis sholat, habis wudu, aku sama bini aku jangan sikul. Apa salahnya? Sampai selesai sholat. Habis sholat, nak kita pegang-pegang terserah. Itulah yang namanya jaga-jaga al-ihtiyat. Dalam beribadah kita ini Pak harus jaga-jaga, cari mana yang lebih tepat. Jangan sampai kita melakukan hal yang itu mengakibatkan ibadah kita itu tidak benar nantinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham Bapak Ibu ya, kalau naik pesawat, kalau balik kampung dan lain sebagainya, maka kita laksanakan sholat walaupun kendaraan itu menghadap ke arah mana untuk sholat wajib. Sholat sunnah lain lagi ceritanya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita sampai, kita bisa melakukan dan mengulangi mengqadha bahasanya sholat yang kita tinggalkan atau kita kerjakan tapi syaratnya masih kurang. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, banyak maaf. Demikian, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.